kita ya. Semua sudah siap memuji Tuhan? Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai saat teduh kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Hari ini kita akan memuji memuliakan Tuhan kita dengan penuh sukacita. Kita mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan, karena kita tahu kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi berkat kemurahan. Saat ini kita akan memuji Tuhan kita penuh semangat. Kita tahu, kita sadar bahwa kita ada. Sebagaimana kita ada karena Tuhan kita nyanyi dengan lagu berkat sebentar Tuhan kami akan memulai kembali kebaktian kami. Bapak berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan dalam setiap acara kebaktian ini Tuhan, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Berkati anak-anak, berkati setiap kami Bapak agar dapat melakukan yang terbaik dan memberikan hati kami Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk mengikuti setiap rangkaian dari kebaktian hari ini. Terima kasih Bapak, ampuni kami akan setiap dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan kita. Kita akan mengagungkan nama Tuhan karena Dialah Allah yang layak kita puji, kita sembah dan kita muliakan. Mari semua bangkit berdiri, kita bertepuk tangan dan bersuka cita dengan mengucap lagu
bersyukur Tuhan Yesus sangat mengerti dan peduli dengan kita. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan rindu kita juga bisa saling mempedulikan sesama kita. Saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Allah peduli. Baiklah anak-anak, mungkin sepanjang hidup kita, bahkan sepanjang minggu ini, kita sudah banyak melakukan pelanggaran, tetapi kita bisa lihat kembali, meskipun kita melakukan banyak pelanggaran, banyak kesalahan, banyak dosa, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang kembali kepada Bapa. Hari ini, dengan rendah hati, mari kita akui dosa-dosa kita selama ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan, buat waktu yang masih Tuhan berikan agar kami boleh kembali lagi kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu kami adalah manusia paling berdosa, terkhusus buat anak-anak Tuhan. Mungkin dalam minggu ini Tuhan, kami banyak melakukan pelanggaran dan dosa, baik itu dari kata-kata kami, baik itu dosa pikiran kami,
baik itu dosa hati ataupun tindakan kami. Tuhan ampuni kami Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan kami boleh belajar dari setiap kesalahan kami untuk semakin serupa dengan Yesus. Ya Bapa, biarlah Tuhan kasih pengampunan daripada Tuhan boleh mengampuni kami, boleh memulihkan kami, boleh memberikan kami kekuatan Tuhan, agar kami boleh semakin memuji memuliakan nama-Mu dengan setiap tindakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan seutuhnya di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Shalom, anak-anak kasih Tuhan, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan kita bersyukur karena kita bertemu kembali nih dalam kebaktian online pada hari ini. Saya, Mistika, guru agama SMP Kristen Ketapang, Jakarta, rindu untuk mengajak kita semua membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami rindu untuk boleh membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa memahami setiap firman-Mu dengan baik, dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Anak-anak dan Bapak Ibu guru boleh membaca di Alkitab masing-masing ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu,
Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah kehadirannya menjadi bukti pemeliharaannya. Ada seorang anak bertanya kepada papanya, "Pak, gimana sih caranya supaya kita itu bisa bertahan dalam sebuah pergumulan yang sangat-sangat besar? Kita bisa bertahan dengan sukacita dalam pergumulan yang begitu sulit." Kemudian papanya menjawab demikian, "Kalau papa menyuruhmu pergi ke sebuah toko, papa tidak akan memberikanmu uang di saat kamu sedang bermain-main. Kecuali kamu sudah siap untuk pergi membelikan apa yang papa inginkan ke sebuah toko tersebut, baru papa akan memberikanmu uang." Begitulah kehidupan kita. Kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya permasalahan, pergumulan hidup. Sang anak tadi pun kembali berpikir, kalau begitu, setiap ujian yang kita terima, setiap pergumulan yang kita rasakan, pasti kita akan mampu melewatinya. Kemudian sang ayah menjawab, "Ya, benar. Kita mampu melewatinya karena ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita." Sama seperti tema kita hari ini, kehadirannya menjadi bukti pemeliharaannya. Sekalipun ada banyak hal yang menimpa kita, pergumulan yang begitu berat, kita akan mampu melewatinya karena ada Tuhan Yesus yang selalu memelihara setiap kehidupan kita. Anak-anak kasih Tuhan, perikop yang sudah kita baca bersama-sama menceritakan bahwa Yesus saat itu sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus sudah selesai untuk mengajar orang banyak, lalu ia meninggalkan orang banyak itu dan kemudian mengajak para murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan pada saat itulah akhirnya mereka meninggalkan orang banyak dan mereka melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Mereka melewati danau dan pada saat berada di pertengahan danau itu, tiba-tiba mengamuklah angin topan begitu dahsyatnya. Para murid ketakutan. Mereka bingung, apa yang harus saya lakukan? Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat dan mereka sangat-sangat ketakutan. Mereka bingung, mereka khawatir bagaimana kalau nanti mereka akan binasa. Bagaimana kalau nanti mereka tidak bisa melanjutkan kehidupan lagi. Perasaan takut itu terus ada dalam diri para murid-muridnya. Dan pada saat badai tofan itu mengamuk, saat itu Yesus sedang tertidur. Tentu kita tahu dan kita juga merasakan, saat ada puting beliung saja, kita sudah merasa ketakutan. Jangankan puting beliung, saat ada petir yang menyambar saja, kita sudah merasa ketakutan. Bagaimana nanti kalau misalnya ada tsunami? Bagaimana nanti kalau misalnya hujan itu nggak berhenti-berhenti dan kemudian terus banjir? Bagaimana kalau nanti kita itu nggak bisa selamat? Dan bagaimana? Itu yang ada dalam pikiran kita ketika ada sesuatu hal yang tiba-tiba, yang tidak pernah kita alami, ataupun yang sangat jarang kita alami. Pasti kita akan merasa ketakutan, pasti kita akan merasa khawatir, pasti kita akan bingung dan hanya berpikir bagaimana ke depannya, bagaimana aku bisa selamat, bagaimana aku bisa terus melanjutkan kehidupanku.
Itu yang ada dalam pikiran. Dan secara manusiawi, itu adalah wajar ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir saat ada bahaya, saat ada gangguan, saat ada badai topan yang terus mengganggu. Dan saat itulah perasaan yang dialami oleh para murid pada saat itu. Saat badai topan mengamuk, mereka begitu sangat takut. Pada saat Yesus tertidur, para murid membangunkan Yesus. Dan mereka berkata, "Guru, tidak pedulikah engkau terhadap kami? Tidak pedulikah engkau kalau kami binasa?" Pertanyaan-pertanyaan itu yang dilontarkan oleh para muridnya kepada Yesus karena Yesus saat itu sedang tertidur. Mereka berpikir seolah-olah Yesus itu tidak peduli dengan mereka. Mereka berpikir bahwa seolah-olah Yesus itu tidak memperhatikan mereka. Lalu kemudian Yesus terbangun. Yesus bangun dari tidurnya dan ia menghardik angin itu. Lalu redalah angin topan itu dan danau saat itu juga kembali tenang. Begitu luar biasa kuasa Tuhan atas apapun, atas alam semesta. Di saat itu mereka sedang mengalami cobaan yang begitu berat, badai topan yang mengganggu mereka. Tetapi ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah," maka saat itu juga angin taufan yang begitu dahsyat benar-benar reda. Dan danau pun kembali menjadi tenang. Saat itu Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Sebagai seorang guru, tentunya kecewa saat murid-muridnya tidak mempercayainya. Yesus pasti rindu ketika murid-muridnya itu bisa mempercayai akan apa yang menimpa mereka, bahwa Yesus sanggup untuk menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Bukan justru ketakutan, bukan justru khawatir, bukan justru nggak percaya sama Yesus dan ragu-ragu sama Yesus. Yesus rindu supaya murid-muridnya itu memiliki sebuah keyakinan yang besar bahwa Yesus sebagai seorang guru pasti mampu melindungi mereka. Tetapi hal itu tidak terjadi pada murid-murid Yesus. Bahkan di ayat 41 dikatakan bahwa mereka bertanya satu dengan yang lainnya, "Siapakah gerangan?" Sehingga ketika dia berkata, "Diam dan tenanglah," maka redalah angin ribut tersebut. Menjadi seorang murid tentunya tidak mudah. Tetapi kerinduan seorang guru adalah ketika murid-muridnya itu mampu untuk bisa memiliki keyakinan penuh terhadap gurunya, percaya. Dan kita memiliki guru yang agung, guru yang sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak dikasih Tuhan, apa sih yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Mungkin kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bahkan kalau dihitung menggunakan jari tangan kita, nggak cukup. Karena begitu banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus itu ada. Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Memelihara kita, menolong kita, membantu kita, menopang kita. Bahkan sampai detik ini. Apakah kita sampai detik ini masih ragu terhadap Tuhan? Harusnya tidak ada alasan untuk kita meragukan kuasa Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita itu nggak percaya sama Tuhan. Tidak ada alasan buat kita itu jadi khawatir akan apa yang menimpa kita selanjutnya. Sampai detik ini kita ada karena Tuhan. Bukan karena kita merasa diri kita hebat. Bukan karena kita merasa bahwa diri kita itu cerdas, pintar, mampu melakukannya sendiri. Tidak. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sanggup untuk menjaga kita, memelihara kita sampai kapanpun itu. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, kita nggak akan pernah mengalami yang namanya pencobaan, Miss? Apakah ketika kita yakin sama Tuhan, kita itu nggak pernah mengalami namanya masalah? Oh, jangan salah. Tuhan memang berjanji selalu menyertai. Tapi Tuhan nggak pernah berjanji langit selalu biru ya. Tuhan juga selalu menopang kita. Tetapi Tuhan nggak pernah berjanji kalau misalnya jalan itu selalu
rata. Akan ada kerikil-kerikil. Awan itu akan ada yang warnanya misalnya gelap gitu ya. Karena mendung. Jadi artinya apa sih? Kehidupan kita ini nggak selalu mulus terus. Kehidupan kita ini nggak selalu tentram terus. Kehidupan kita ini nggak selalu nggak ada masalah. Pasti ada yang namanya permasalahan dalam kehidupan kita. Pasti ada yang namanya pergumulan. Ada sebuah kisah di mana ada serombongan orang yang sedang pergi untuk berlayar. Di saat mereka sedang berlayar, ternyata ada badai topan yang sedang mengamuk. Hampir sama kisahnya seperti Yesus dan juga para muridnya pada saat itu. Ketika mereka sedang berlayar dan badai topan mengamuk pada saat itu, akhirnya mereka terdampar di suatu pulau terpencil yang tanpa penghuni sama sekali. Mereka hanya tersisa 3 orang dari 5 orang. Di saat mereka terdampar di sebuah pulau terpencil, mereka hanya berpikir gimana caranya supaya mereka bisa bertahan hidup dan bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan bantuan untuk akhirnya mereka bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Pada suatu waktu ketika mereka mencari makanan untuk bisa bertahan hidup, mereka berpikir untuk bisa membuat sebuah gubuk kecil untuk bisa mereka berlindung, supaya mereka tidak terkena hujan ataupun terkena panas pada saat mereka istirahat. Lalu mereka bersama bertiga mencoba untuk membuat gubuk yang kecil. Di saat gubuk kecil itu sudah jadi, mereka pun membuat api unggun di sebelah gubuk itu untuk bisa memberikan kehangatan kepada mereka di saat malam hari. Mereka bertiga mencari ikan untuk bisa bertahan hidup dan untuk makan. Di saat mereka kembali dari mencari ikan, ternyata mereka mendapati gubuk mereka sudah terbakar karena api unggun yang mereka buat sendiri. Mereka sangat sedih karena mereka merasa cobaan datang bertubi-tubi dalam setiap kehidupan mereka. Pertama, mereka harus terdampar di sebuah pulau yang terpencil. Mereka susah untuk mendapatkan makanan. Mereka membuat gubuk ternyata terbakar dan mereka sangat sulit untuk bisa kembali membuat gubuk tersebut karena bahan-bahannya juga sangat terbatas. Tetapi siapa yang sangka? Di saat mereka merasa bahwa diri mereka sangat menderita, justru itu menjadi sebuah pertolongan kepada mereka. Ternyata ada kapal yang menjumpai mereka. Dan orang-orang yang terdampar itu bertanya, bagaimana mungkin kapal itu bisa menghampiri kita, sedangkan kita tidak membuat tanda apapun. Kemudian orang-orang yang menjumpai mereka yang berada dalam kapal itu berkata, kami melihat tanda yang kalian buat, yaitu dengan asap yang sudah kalian buat di pulau ini, sehingga kami tahu bahwa ada orang yang sedang terdampar di pulau ini. Kemudian mereka bertiga bersujud syukur kepada Tuhan. Karena mereka merasa bahwa ini semua adalah bukan sebuah cobaan buat mereka, bukan sebuah penderitaan, tetapi sebuah pertolongan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka bisa kembali ditemukan oleh orang-orang dan mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Anak-anak yang kasih Tuhan, mungkin kita merasa bahwa hidup kita itu begitu berat. Penderitaan selalu datang bertubi-tubi, tetapi tanpa disangka, Tuhan merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan sesuatu hal yang indah bagi kehidupan kita. Kita hanya perlu bersabar sampai waktu Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Saat ini apa sih yang menjadi pergumulan kita semua? COVID-19 yang masih belum berakhir sampai detik ini, yang membuat kita masih nggak bisa kemana-mana. Terus apa lagi? Mungkin tugas-tugas sekolah. Kalau sekarang kita sudah selesai ya PAT-nya. Kita tinggal nunggu nih penerimaan rapot hasilnya seperti apa sih. Mungkin kita berpikir, aduh nanti nilaiku gimana ya? Apakah nilaiku akan memuaskan? Waduh nanti kalau jelek bisa dimarahin sama mami sama papi. Atau kita khawatir nih, aduh nanti kalau udah kelas 8, permasalahan apa lagi yang aku harus alami? Kalau nanti kelas 9, pergumulan apa ya yang harus aku jalani? Apakah kita memiliki kekhawatiran seperti itu? Itu hal yang wajar. Tetapi kita harus ingat, dulu
ketika kita waktu SD, kita juga punya pemikiran yang sama. Nanti kalau aku SMP gimana ya? Kira-kira aku bisa nggak ya? Faktanya, kalian bisa dong. Kalian bisa melewati kelas 7. Walaupun masih tinggal beberapa hari lagi ya sebelum penerimaan rapot. Yang kelas 8. Kalian bisa melewati kelas 8 gitu ya. Nanti naik kelas 9. Bahkan yang kelas 9 juga sama. 3 tahun sudah terlewati. Artinya kalian bisa. Kenapa kalian bisa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu memelihara kehidupan kita. Jangan pernah takut. Jangan pernah ragu. Jangan pernah khawatir. Ingat bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Dan kehadirannya menjadi bukti pemeliharaannya atas kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan saat ini karena kami sudah bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh mengajari kami dan juga menyadarkan kami bahwa Engkau hadir Tuhan dan kehadiran-Mu menjadi bukti pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sampai detik ini karena semua itu Tuhan berikan kepada kami atas kasih dan juga anugerah daripada Engkau saja. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Ajari kami untuk kami terus berserah kepada Tuhan. Tidak ragu, tidak takut, dan juga tidak gentar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, SMP Kristen Ketapang Jakarta dan juga Cibubur ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Tetap sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman, kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita juga akan mengakhiri kebaktian kita hari ini sebelum kita masuk ke dalam doa sapaan dan penutup. Mari kita naikkan pujian Minggu-Minggu. Dengan
berdoa syafaat dan sekaligus doa penutup, kita rendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat setiap apa yang telah kami lakukan. Bapak, kiranya nama Tuhan yang semakin dipermuliakan dengan kebaktian ini Bapak. Ya Allah Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami datang rendahkan hati kami membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak, berkati bangsa Indonesia Tuhan. Berkati kota Jakarta Tuhan Yesus khususnya. Bapak, biarlah Tuhan masa-masa pandemi ini boleh kami lalui dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan tetap semangat, dengan tetap memberi pengharapan kepada Allah ya Tuhan. Bapak, berkati setiap perekonomian, sosial, khususnya bidang pendidikan juga Bapak di Indonesia. Bapak, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Biarlah Bapak harmonisasi itu boleh terjadi untuk Indonesia Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, Yayasan Kristen Ketapang Bapak. Berkati dari pemimpin kami Bapak sampai kepala sekolah, bahkan guru-guru, bahkan orang tua dan anak-anak Tuhan Yesus. Biarlah Bapak kerjasama antara kami Tuhan boleh semakin erat di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan, biarlah Bapak Yayasan Kristen Ketapang ini Bapak boleh menjadi saksi Bapak buat kemuliaan Tuhan Bapak untuk di Indonesia ini Tuhan Yesus. Berkati lembaga pendidikan ini Tuhan, biarlah sekolah ini boleh semakin maju lagi Tuhan, lebih baik lagi Tuhan Yesus. Biarlah setiap keputusan-keputusan dari pemimpin kami juga boleh memberi yang terbaik untuk kemajuan sekolah ini Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk dalam rangkaian pengisian rapor Tuhan. Berkati Bapak Ibu guru yang akan sibuk Bapak untuk mengisi rapor. Berkati anak-anak Tuhan agar mereka tetap inisiatif Bapak, memperbaiki nilai-nilai mereka yang kurang Tuhan. Bahkan inisiatif Tuhan untuk belajar lebih lagi Tuhan Yesus, untuk agar mereka boleh, ketika mereka naik level juga pengetahuan mereka juga naik level, bahkan karakter mereka juga naik level Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Bapa, setiap agenda kami Tuhan di sekolah Kristen Ketapang khususnya SMP Tuhan, biar Tuhan Engkau yang memberkati Bapa. Biar Tuhan, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan dengan setiap agenda-agenda yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan setiap dosa kami. Biar Engkau yang proteksi kami Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami juga Bapa mengucap syukur buat setiap apa yang kami lakukan hari ini, kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Sebelum kita menutup, mari anak-anak bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya, akhirnya anak-anak kebaktian kita sudah selesai. Stay home, stay safe, stay healthy, and semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.